Terima kasih Bu Meike, saya senang tuh statement. Play is the business of childhood. Aduh, senang, bagus banget pelajarannya ya. Jadi inti early childhood ya. Jadi intinya tadi bukan mainannya yang penting, tapi bermainnya itu sendiri. Jadi mungkin orang yang mengajak bermain dengan alat-alat yang sangat sederhana. Saya akan, mungkin tadi Bu Meike udah banyak sekali menjelaskan. Saya mungkin menegaskan saja ya, dan ini adalah materi yang saya sangat suka ya, karena ini adalah pertanyaan yang sangat banyak di kamar praktek. Seringkali kalau orang tua pegang gadgetnya bersama anak, saya yakin enggak bisa main. Saya yakin tidak bisa bermain. Jadi saya pesankan pada orang tua, karena di sini kayaknya di bawah 1 tahun yang banyak ya. Coba angkat di bawah 1 tahun. Di bawah 1 tahun ya. 1-2 tahun. Banyak tinggi ya. Memang di bawah 1 tahun yang banyak. Jadi saya mungkin lebih ke sana. Tadi Bu Meike lebih ke 1, tapi ada di bawah 1 tahun. Tapi kalau yang merangkak mungkin ya, yang kegiatannya seperti dia bisa berinteraksi, mesti dicari banget waktunya ya, karena anak sering sekali distract. Tadi Bu Meike bilang sering kali orang tua bertanya, berapa lama? Ya, berapa lama? 20-30 menit kalau anaknya mau. Tapi anaknya mau itu tergantung kreativitas orang tua. Gimana supaya dia bertahan untuk bermain. Boleh Mas Hendra slide Mas? Ini sebetulnya tadi yang diterangkan oleh Bu Meike, saya hanya menegaskan. Ini sebetulnya kalau bayi baru lahir atau kalau bayi atau otak anak atau otak manusia, ini sebetulnya menggambarkan homunculus ya namanya ya, bagian-bagian otak yang kalau dirangsang dia akan bangun ya. Contohnya adalah kenapa anak kalau dipakein sarung tangan itu tidak tepat. Lihat area akibat dia ngisep-ngisep tangan. Adalah area di otak yang dibangunkan oleh seorang bayi. Biasanya 1,5 bulan, 2 bulan itu mereka asiknya di situ. Ya, seringkali orang tua yang tidak paham maksudnya itu takutnya nanti kebablasan. Sehingga menarik-narik tangan anak supaya tidak melakukan. Fase 0-2 bulan bahkan sampai 3 bulan biasanya anak lebih mainnya itu dengan mulut, apa saja masuk mulut. Itu mainnya anak. Ya, tadi Bu Meike bilang bahwa main yang penting menimbulkan kesenangan, perasaan senang pada anak. Ya, jadi apa aja yang menarik perhatiannya mereka. Jadi kayak ngisep-ngisep tangan kan kayaknya nggak asik, atau narik-narik rambut kan nggak asik ya, tapi buat anak itu seneng ya. Kemudian ingat ada area-area yang dirangsang di otak, sehingga saya sering menggambarkan otak itu pada anak masih banyak area yang harus dibangunkan. Semua gerak anak, tadi Bu Meike bilang di bawah 3 bulan itu sifatnya refleks. Setelah itu baru dia bertujuan. Ya, jadi kalau dia masukkan ke mulut itu adalah refleks dan dari situ dia merasakan oh ini bagiannya dari tubuhnya. Nah, untuk perkembangan mulut atau untuk makan itu sangat berguna nanti. Jadi anak yang tidak diizinkan untuk mengeksplor bagian dirinya ke mulut biasanya gampang sekali muntah. Ya, salah satu tujuan anak memasukkan mulut adalah memindahkan refleks muntah yang ada di depan ke belakang. Sehingga nanti waktu kita memberi makan dengan sendok dia tidak gampang muntah. Itu salah satu tujuannya. Kemudian tadi sudah ditekankan bahwa anak belajar dengan melakukan. Ya, learning by doing. Ini sebetulnya statementnya Ibu Meike yang saya kutip. Banyak sekali statement-statement ahli-ahli perkembangan. Ya, salah satunya Bu Meike ini adalah jagoannya bermain pada Mbak Tita ya. Statement-statementnya itu sangat indah dan kita harus renungkan sebagai orang dewasa atau orang tua yang ada di sekitar anak. Sehingga kita mau menyediakan waktu. Ya, slide Mbak silahkan. Nah, ini adalah aspek perkembangan anak yang harus kita rangsang.
ya. Yang awal tadi sudah bolak-balik ditekankan adalah sensoris, ya. Kenapa saya sangat fanatik dengan proses menyusui di awal? Ya, karena adalah ini yang dirangsang. Di awal ya, bukan di atas tahun, ibu masih pokoknya nggak mau makan kasih tetek. Nangis sedikit kasih tetek. Di mobil biar tenang kasih tetek. Kalau nggak gadget tetek. Ya, ini adalah perkembangan fase awal yang kita harus rangsang ya. Jadi biasanya di bawah 2 bulan ya. Kemudian semakin ke bawah ini semakin tua anak ya. Jadi ini semua harus dirangsang ya. Khusus untuk ini tadi bolak-balik ditekankan interaksi bicara, gadget adalah racun. Ya, TV adalah racun karena dia akan menghambat interaksi bayi atau anak yang harusnya dimulai sejak awal. Ya, slide Mas. Kami beberapa bulan yang lalu mengadakan lomba balita, lomba bayi sehat sampai batita sehat di bawah 2 tahun kita minta ya. Pesertanya sekitar 300, 100% bayi dan anak pegang gadget minimal 15 menit, paling lama 6 jam. Itu hasil riset saat sepintas karena kita minta mengisi kuesioner. Sejak lahir sampai 2 tahun minimal 15 menit ya sampai 6 jam. Tadi yang 11 tahun 8 jam itu memang jadi begitu jadinya. Mulainya secara tidak sadar biasanya sedikit-sedikit. Saya selalu memperingatkan orang tua, kita juga pasang gede-gede banget di rumah sakit bahwa kita keberatan kalau di video atau di foto saat kita menjelaskan ke orang tua. Ya, kenapa? Karena ibu pasti akan tidak mendengarkan atau kita tidak memperhatikan apa yang kita jelaskan. Kita membayangkan orang tua di rumah pasti nggak jauh-jauh dari kegiatan itu. Kami tidak menyalahkan bahwa sekarang dengan perkembangan sosial media itu banyak orang tua ingin mengabdikan. Boleh, tapi tidak usah berulang-ulang atau minta orang lain yang melakukan. Ibu dan bapak tetap fokus dengan bayi atau anak. Ya, kalau lihat sosial media lagi di Amerika sekarang anak-anak demo, ya, anak-anak demo karena orang tua selalu pegang gadget. Itu adalah warning bagi kita semua, ya. Jadi mohon diperhatikan. Nah, bermain itu sehat, itu juga sebetulnya nggak jauh dari sistem kekebalan kita, manusia, anak, ya. Jadi ini adalah salah satu bermain misalnya dia, jadi sebetulnya tubuh itu kan banyak kuman. Tapi kuman yang dikenal oleh anak dan itu dipelajari sejak lahir. Kalau ibu menyusui, itu kulit kita itu kotor. Tapi kuman-kuman yang memberikan kekebalan pada anak. Kalau anak masukkan tangan ke mulutnya, itu juga tidak bebas dari kuman. Atau kakinya masuk ke mulutnya, itu tidak bebas. Tapi dia kuman-kuman yang bisa merangsang sistem kekebalan yang sejak awal. Slide Mas silahkan. Kalau ada kuman yang ada di sekitar anak, biasanya dia akan, kalau dia tidak merugikan, dia tidak dihancurkan, tapi dia hanya mengidentifikasi. Ya, ini bagaimana sistem kekebalan terbentuk. Slide Mas, nanti kita akan masuk kenapa bisa dihubungkan dengan bermain. Ya, ini adalah sistem kekebalan manusia. Biasanya yang awal dia dapat tuh, kenapa dapat ASI bagus, itu karena yang dirangsang ini. Jadi walaupun dia dapat ASI tetap harus vaksinasi karena kita menimbulkan kekebalan ini. Dalam hubungannya dengan bermain, sering kali kita lihat di kamar praktek bahwa semuanya mau dilap. Ya, saya pesankan kalau di rumah jangan terlalu bersih. Ya, kalau di rumah ya. Tapi kalau ibu bawa ke rumah sakit atau mungkin bawa ke mall, nah itu mungkin kuman-kuman yang mungkin belum dikenal oleh anak. Ya, tapi kalau di rumah itu dipakai oleh anak sendiri, maksudnya kuman-kuman yang ada di sekitar misalnya di lantai atau dia misalnya di kasur nanti dia masukkan mulut, itu adalah kuman-kuman yang dikenal dan sistem pertahanan akan mengenal sedikit-sedikit. Saat bermain itu sebenarnya anak-anak itu salah satu tujuannya sehingga dia akan jadi lebih kuat. Kenapa anak di kolong jembatan lebih kuat dari anak-anak yang sangat bersih di rumah? Karena mereka mengenal, makan itu mungkin kuman-kuman yang agak ganas. Tapi buat tubuhnya itu adalah teman. Ya, slide Mas silahkan. Nah ini adalah teori, kalau di sini dia mengenal banyak
kuman ya, maka sistem kekebalannya akan lebih terbentuk baik. Ya, gitu ya. Jadi semakin banyak kuman lingkungan yang dikenal anak itu sebetulnya pelan-pelan ya, jangan langsung diceburin ke kali yang kotor ya, mencret pasti ya. Tapi pelan-pelan ya. Saya juga banyak belajar dari orang tua yang kebetulan macam-macam bangsa yang datang ya. Tapi mereka yang senang alam seringkali membawa anaknya umur 6-7 bulan udah berenang di kali misalnya ya. Jadi banyak juga orang tua seperti itu. Dan justru anak-anak seperti itu jarang banget sakit. Ya, benar ya Bu ya. Tapi kalau terlalu bersih, terlalu steril, pasti anak-anak sakit. Jadi artinya begini, kalau memang dia sudah waktunya pengen merayap merangkak, jangan di tempat tidur, taruh di bawah. Ya. Jadi yang paling mungkin harus diamankan mungkin stiker-stiker stop kontak listrik ya, mungkin dia ada lubang nih, colok kali kayak lubang hidungnya mama kali tadi ya. Tadi dia mengenal lubang jadi dia, nah itu mungkin yang kita harus tutup. Kemudian pojok-pojok meja yang tajam-tajam mungkin kita harus tutup, tapi jangan membatasi ya. Slide Mas silahkan. Nah ini yang tadi diterangkan oleh Ibu Meike ya, bahwa di awal ya, jadi dia akan menjadi bagus, anak menjadi pinter, sebetulnya awalnya adalah melalui tahapan-tahapan yang dari dasar ya. Ini adalah tahap dasar bayi ya. Ini adalah panca indera dan ada 2 yang baru adalah ini tadi yang mengayun itu sebetulnya juga merangsang vestibular. Ya, kenapa anak yang satu bisa naik tangga loncat enggak goyang-goyang, yang satu itu kayak mau jatuh gitu sebetulnya. Jadi ini yang sebetulnya baik. Masas bayi ya, ini sebetulnya merangsang ini sistem sensorik yang namanya proprioseptik. Ya, pada bayi yang mendapatkan stimulasi yang mencakup ini di awal dan ke atas mendapat kesempatan untuk bergerak lebih banyak, maka biasanya dia akan mempunyai kemampuan akademis yang baik di masa yang akan datang. Nah ini saya selalu menekankan ini bahwa di awal ini ya, sekali lagi di awal. Kalau sudah waktunya dia main, jangan cuma netek. Ya, sekali lagi ini di awal ya. Mulut adalah jendela dunia di awal ya. 0, 2, 3 bulan itu adalah refleks semua dan anak biasanya mengenal segala sesuatu melalui mulutnya. Kemudian kulit ini adalah alat sensorik yang paling luas. Jadi tadi maksudnya lotion segala itu sebetulnya kan dikirim. Di samping dia dengan melihat, kemudian ada sensasi senang itu sebetulnya berintegrasi semuanya jadi menjadi satu. Tapi di awal mereka belajarnya adalah apa yang masuk di otak lewat panca indera dan 2. Vestibular yaitu keseimbangan sama proprioseptik. Kenapa kalau misalnya anak-anak yang susah tidur, susah makan, banyak bergerak, autisme itu terapinya nomor 1 terapi sensori integrasi. Ya semua nggak mau makan, terlalu banyak bergerak, nggak bisa ngomong. Kalau kita kirim ke tumbuh kembang, terapi sensori integrasi. Sebetulnya yang diterapi itulah tahap-tahap itu. Sensorik, kalau dia main prosotan itu kan kalau nggak stabil, batang otaknya nggak benar, dia akan kacau. Sehingga anak-anak kadang-kadang jadi terlambat bicara, susah makan, mulutnya susah goyang. Sebetulnya basicnya adalah itu, proses sensorik. Dan sekali lagi, kulit tidak bebas dari kuman dan ini adalah salah satu cara di samping bermain, dia nanti justru akan menjadi sehat. Ya, awalnya ini ya seperti ini seringkali dilarang-larang ya. Biasanya kita minta kalau sudah begini, kalau misalnya bayi baru lahir, seringkali kalau kita bilang nggak usah pakai sarung tangan, kayaknya ibu udah langsung reject. Ya, tapi kita excuse, oke, kita pakai sarung tangan kalau misalnya kukunya masih panjang. Saya seringkali menasehatkan mendingan kecakar Bu daripada otaknya nggak bangun. Saya sering sekali mengatakan seperti itu. Karena memang kalau kosmetis itu sifatnya sementara, tapi kalau misalnya yang untuk ibaratnya itu kalau tangga paling bawah dia nggak dapat benar, tangga di atasnya jadi dia nggak optimal. Perkembangan itu seperti naik tangga sebetulnya ya. Jadi kebiasaan memasukkan mulut ini seringkali menjadi ketakutan orang tua, menjadi kebiasaan buruk. Justru kalau dia nggak dapat di awal, jadinya dia bablas. Sehingga nanti saat makan jadi ngemut. Ya, ada yang ngempeng sampai udah gede banget gitu ya, karena sebetulnya mungkin ada yang kita ganggu di awal ya. Nah ini adalah karakteristik perkembangan motorik ya. Jadi ini tadi yang kalau
di dalam kandungan sebetulnya kan anak itu posisinya seperti melungker ya. Nah begitu lahir, kenapa bedong itu tidak baik atau tidak dianjurkan, kalaupun di bedong harus nekuk, itu sebetulnya dasarnya ini. Fase 0-4 bulan itu dia adalah fase perkembangan yang ke arah postur dan orientasinya ke sentral. Ya, jadi anak di awal itu bayi di awal begini. Biasanya umur 1 bulan kalau kita tengkurepin begini, kepalanya jadi naik sedikit. Ya, udah mulai panik anak-anak capek. Iya, udah mulai lapar ya. Jadi kalau udah mulai gelisah boleh digendong-gendong di belakang, tapi kalau nangis boleh ditenangkan dulu ya. Jadi ini adalah fase pada bayi, di mana ini adalah baru lahir. Kemudian kalau kita tengkurapin dia begini, ini biasanya umur 1 bulan ya. Semakin kita sering, semakin seneng anak. Apalagi kalau kita setiap tengkurapin, terus kita main sama anak. Jadi kadang-kadang jadi bayinya nunggu ya. Tapi seringkali kalau datang ke kita usia 4 bulan terus tidak pernah diposisikan seperti ini, bayinya nangis. Ya, jadi fase-fase kritis bayi kalau bisa jangan dilalui. Ya, karena fase kritis itu adalah kesempatan kita untuk merangsang dan masuk ke otak cepat sekali. Ya, tadi adalah orientasinya ke sentral. Ini untuk anak ibu-ibu yang bayinya masih di bawah-bawah 3-4 bulan ya. Jadi ini sebetulnya juga termasuk stimulasi, tapi sama seperti Bu Meike bilang, stimulasi harus dilakukan dalam keadaan anak memang suka, seneng. Ya, jangan lagi ngantuk, lagi lapar, anak ditengkurupin lama lagi. Biarkan gitu kayak dihukum, pasti dia nggak mau. Ya, jadi harus happy. Biasanya sih baru bangun tidur atau baru netek, tapi dia udah kenyang tapi belum ngantuk. Kalau di bawah 2-3 bulan kan udah netek tidur gitu ya. Tapi jadi dicari waktu di mana bayi itu masih belum ngantuk, tapi udah nggak terlalu lapar. Atau dia baru bangun, belum terlalu lapar, tapi jadi belum marah bayinya. Jadi dicari. Itu ya, waktu bermain itu kita kadang-kadang memang walaupun orang tua sudah menyiapkan waktu, nanti nyiapin waktunya pulang kantor. Pada anak yang di bawah 3-4 bulan kurang tepat, kalau di bawah-bawah 3-4 bulan. Saya selalu menekankan, kalau di bawah 1 tahun, jam 7, setengah 8 masuk kamar. Ya, kegiatan main pindahkan subuh. Ya, jadi kalau menyediakan waktu juga mesti cocok sama anak. Jadi jangan nanti pulang kantornya jam 9 ya, kemarin saya terima bayi umur 11 bulan, setengah 12 itu katanya masih terang. Ya, karena ibu bapaknya tuh baru pulang kantor setengah 9 malam sehingga dia main. Ya, jadi lebih bagus kita subuh mainnya kalau memang kondisinya seperti itu, atau tadi seperti Ibu Meike bilang, cari aja waktu weekend di mana kita punya waktunya banyak dan anak-anak sudah istirahat ya. Kemudian ini adalah basic ya, sehingga anak melalui tahap perkembangan yang baik. Yang sering saya perhatikan di kamar praktek, jadi sebelum dia melakukan ini, ya, ini kan lihat tanda panahnya. Jadi dia sudah melakukan ini, berdiri. Ya, biasanya usia 4-6 bulan, anak jadi banyak anak minta seperti mau berdiri. Ya, padahal tahap-tahapnya belum sampai di sini. Ya, kalau bisa dilalui semua, karena biasanya kalau udah mulai dengan berdiri, ya, biasanya dia tidak mau ini paling sulit pada bayi atau anak. Ya, merayap, merangkak, meraih sesuatu di depan itu sulit pada anak atau bayi kalau dia tidak diberi kesempatan di fase kritis perkembangannya dia. Ya, makanya bermain itu disesuaikan dengan usia, ya, supaya anak benar-benar bisa melalui tahap motor kasarnya dengan baik sehingga nanti dia akan seperti ini, ya. Jadi bisa naik tangga, enggak jatuh, kita juga enggak takut, bisa main prosotan, bisa main sepeda lepas tangan, itu sebetulnya di awal dasarnya, ya. Nah, motorik kasar, semua kegiatan yang pakai otot besar itu dihubungkan dengan keterampilan atau kepintar di masa yang akan datang. Ya, jadi ada pesan lainnya. Di samping bermain, ya, bermain diarahkan sesuai dengan masa perkembangan anak. Kalau anak banyak memakai otot-otot kasarnya, ya, kayak merangkak, lari, loncat, main sepeda, itu sebetulnya juga memberikan input ke otak dan menjadi dasar perkembangan. Karena kalau
otak itu seperti rumah atau kepintaran seperti rumah, dia adalah pondasi. Ya, makanya semua terapi yang ADHD, autistik itu semuanya dasarnya motorik kasar digarap. Ya, dasarnya itu. Jadi semua anak di bawah 1-2 tahun itu digarap di sana, tapi ada unsur-unsur yang tadi Bu Meike jelaskan karena dia tidak berkembang satu persatu. Ya, ini sekali lagi saya mungkin di buku nggak ada, boleh di foto ya. Ini nanti kita akan upload di YouTube juga ya. Ini adalah yang pertama kita lihat adalah kemampuan bayi untuk mengkontrol kepala. Ya, kemudian ini adalah rolling, ya. Kemudian ini adalah duduk, ya. Semakin ke bawah ini dengar dan lihat. Ini di awal ini belum ada waktu lahir. Tapi bayi baru lahir itu sebetulnya mereka sudah bisa melihat dan mendengar. Ya, warna yang pertama kali dilihat oleh bayi adalah hitam. Kalau yang bergerak adalah merah, ya. Kemudian untuk fokus, tadi Bu Meike bilang berwarna, biasanya ini di usia 3 bulan. Di awal mereka paling gampang menangkap warna hitam. Jadi gejala alamnya sudah ada. Payudara warnanya hitam, apapun bangsanya. Ya, jadi sebetulnya Tuhan udah menciptakan hal-hal yang spesifik pada manusia. Kemudian jarak pandang adalah jarak dari payudara ke mata. Jadi mereka paling senang lihat wajah di awal. Ya, maka itu kalau kita menyusui sebetulnya banyak sekali aspek sensorik lengkap yang diterima oleh seorang bayi yang menjadi dasar perkembangan otak di kemudian hari. Ya, jadi itu. Nah, ini adalah di 1 bulan pertama. Ya, jadi 1 bulan saja. Kadang-kadang kalau anak bayi baru lahir umur 3-4 minggu saya tengkurupin, orang tua udah pada, oh jangan gitu ya, nanti kecikluk gitu. Padahal ini sebenarnya adalah salah satu tahap stimulasi. Tetap kita lihat anaknya harus alert, anaknya benar-benar harus siap. Jangan dia lagi capek kita tengkurupin, pasti marah gitu ya. Saya suka tengkurupin terus anaknya karena dia kan orientasinya ke tengah tubuh ya. Jadi gendong juga 2-3 bulan boleh gendong ke depan. Sama, jangan waktu ngantuk, orientasinya ke tengah. Kalau tangannya dibawa ke tengah, biasanya dia akan posturnya akan lebih baik ya. Jadi ini di usia 1 bulan, anak biasanya tangan masih mengepal ya. Kemudian makanya kalau pakai sarung tangan, kalau bisa jangan bablas 2, 3, 4 bulan apalagi. Ya, banyak soalnya di kamar praktek ya. Kalau mau dipakai pokoknya sebulan, di mana tangan boleh mengepal. Ya, kemudian dengan bertambahnya usia ini 3 bulan, dia akan banyak mulai melakukan kegiatan. Ini adalah kegiatan motor kasar yang paling atas ya. Dia mulai bisa angkat kepala, ini malah bisa mulai dari terlentang ke tengkurap. Itu lebih mudah. Kalau dari tengkurap ke terlentang masih punya waktu sampai usia 6 bulan belajarnya. Ya, jadi kalau misalnya anak belum bisa tengkurap bolak-balik di usia 9 bulan, itu fasenya dia udah tidak kritis, jadi lebih sulit dia. Jadi udah lewat saja. Ya, jadi mungkin tahapnya ini. Jadi kalau dia 9 bulan ini dia tahapnya. Jadi ini kalau bisa tahap-tahap perkembangan ini dilalui oleh seorang anak supaya tadi piramidnya tadi lengkap, sempurna sampai di atas. Gitu ya. Ini tadi sudah disampaikan banyak ya, sensori motor itu sebetulnya di awal dia tidak sengaja melakukan, ini kan nggak mudah dikerjakan. Coba kita langsung ke kaki begini, ini nggak bisa pasti ya. Ini biasanya 3-4 bulan dia bisa. Dia menemukan suara dengan tidak sengaja ya awalnya, kemudian dia melakukan berulang-ulang dan itu membuat dia sensasi senengnya ada ya. Jadi ini adalah bermain sensori motor. Tadi Bu Meike udah banyak menjelaskan. Dan ini adalah tidak bebas dari kuman sekali lagi ya. Jadi kenapa main itu jadi sehat? Main itu harus bebas, tadi Bu Meike bilang ya. Nggak boleh ada aturan, nggak boleh masukkan tangan, nggak boleh, itu nggak boleh. Biarkan saja ya, karena mereka lagi tahap eksplorasi. Ini juga main ya, walaupun ini rambut memangnya bersih. Nggak bisa dibikin bersih, ya pasti kotor. Tapi ini baik untuk sistem kekebalan, ya. Jadi jenggotnya bapak apalagi penuh keringat terus anaknya pegang-pegang, habis itu dia masuk mulut. Tapi itu baik pada anak untuk sistem kekebalan dan untuk proses bermain. Ini juga ya, ini saya dapat dari pasien ya. Pasien ini datang bagus banget perkembangannya, ya. Jadi dia bisa manjat tangga yang kita siapkan, terus dia naik.
dia kirim, ini yang dia kerjakan. Ini waktu dia usia 9 bulan, ya. Jadi pada anak yang sudah bisa merangkak, coba merangkak di tangga. Ini susah kalau nggak bisa. Ya, tentu saja kita harus jaga, ikut mengawasi. Ini adalah kegiatan motor kasar, banyak sekali aspeknya, ya. Keseimbangan, banyak sekali aspeknya. Lihat harus benar, fokus, ya. Ya, dan yang paling istimewa adalah banyak kalori atau tenaga yang dibutuhkan, sehingga anak-anak yang susah makan ini adalah salah satu terapi. Main, ya, susah buka mulut, coba aja main seharian pasti dia lapar, ya. Dan ini tangga tidak bebas dari kuman, ya. Jadi artinya sambil main dia sambil merangsang sistem kekebalannya dia. Ini adalah salah satu pasien saya yang punya pet shop, ya. Jadi coba diklik, ya. Anjingnya banyak, ya. Salah satu teori adalah ini, semakin macam-macam lingkungan yang dikenalkan pada anak, sebetulnya anak itu semakin sehat. Karena banyak, asal anjingnya bersih, ya. Jadi dimandiin, ini memang anjingnya bersih, ya. Dia walaupun punya anjing banyak, dimandiin 1 minggu 2 kali dengan vinegar dan Dettol, ya. Ini, ya. Kemudian dia tidak ada kotoran, ya. Jadi kalau bulu kalau dibersihkan itu akan menjadi media, ya. Jadi anaknya seneng, ya. Ini malah beberapa video dikirim, malah dia bisa kasih makan, kasih minum pada anjingnya. Cuma ibunya ngawasin, jangan sampai dia sharing biskuit dia ke biskuit dia, balik lagi. Jadi orang dewasa tetap mengawasi, ya, supaya nggak tuker-tukeran. Ya, mereka bilangnya seperti itu. Itu adalah cerita-cerita dari orang tua yang sangat menginspirasi kami sebagai profesional. Karena anak-anak yang bagus itu pasti yang bikin itu bukan dokternya, pasti orang tuanya. Orang tuanya punya waktu untuk memperhatikan, ya, untuk ikut bermain bersama anak sehingga anak itu tumbuh dan itu rasa senang dan dihargai itu ada. Tadi seperti yang main itu merangkak itu kan, habis dia ini terus dipeluk. Itu kan sebetulnya kayak anak itu kayak keberadaannya itu dihargai. Jadi orang tua itu perannya di sana. Lain kalau yang meluk mbak misalnya. Ya, lain banget, ya, kalau yang meluk bukan mama papanya. Jadi sempatkan. Dan otak berkembang optimal kalau dia berinteraksi sebanyak mungkin dengan orang dan lingkungan. Ya, sekali lagi dengan orang dan lingkungan. Jadi kalau mau punya anak pintar itu pokoknya 2. Berinteraksi dengan orang dan bergerak. Ya, berinteraksi dengan orang dan bergerak. Itu dasarnya. Ya, slide Mas. Sorry. Balik ke ini. Ya, jadi komposisi ini lingkungan anak dari bayi sampai usia 2-3 tahun itu berubah-berubah dan itu akan membuat kuman-kuman yang membuat sistem kekebalan itu mengenal sedikit-sedikit, ya. Jadi dia setiap tahap perkembangan anak itu dia akan memberikan sumbangan mikrobiota kita bilang yang akan menyempurnakan sistem kekebalan bayi atau anak. Tadi Bu Meike bolak-balik mengatakan ini. Tadi saya udah katakan bahwa penggunaan TV memang berkurang tapi HP berlebihan. Itu research kami. Ya, nggak jauh-jauh dari yang orang-orang di luar dapatkan, ya. Jadi semakin tua anak, ya, kalau kita lihat tadi perkembangan merangkak, jalan itu kan di 9-12 bulan. Tapi umur 9 bulan itu asik, malah duduk dia. Duduk, mata lagi berkembang, dia fokus begini. Padahal ini adalah tahap perkembangan anak duduk adalah 9 bulan. Ya, jadi anaknya padahal udah gede banget. Ini saya ambil dari sekedar orang lewat saya foto aja gitu. Ya, coba ya. Jadi ini mbaknya juga tenang karena anaknya dikasih ini. Ini kita juga lihat banyak sekali di ruang tunggu kamar praktek. Ya, jadi mohon orang tua, ya. Kecerdasan anak itu sangat tergantung dari Anda semua. Jadi bukan kami, bukan sekolah, ya. Kemudian kalau anaknya banyak duduk, menunduk, mata bekerja ekstra, itu pasti ada impact yang membuat perkembangannya tidak optimal. Yang paling sering kita lihat adalah tidak bicara, cuek. Ya, itu sering kali kita lihat pada bayi kalau tadinya udah bisa ngoceh kok diem ya. Itu biasanya 5-6 bulan kita tanya. Ibu berapa lama? Saya biasanya, Bu pakai HP enggak? Biasanya orang tua menjawab tidak. Saya biasanya nanya, Bu berapa lama dikasih HP? Pasti terjawab. Coba itu di stop, biasanya dia akan keluar.
Karena bayi itu kan mulai gitu kan 2-3 bulan. Kemudian dia mulai bolak-balik itu kan sekitar 3-4 bulan. Begitu ibu kasih TV, begitu ibu kasih handphone, dia akan diem. Ya, ingat bergerak dan berinteraksi adalah dasar perkembangan anak. Ya, hal yang sangat sederhana tapi itu akan membuat dia bisa punya kesempatan untuk eksplorasi orang, dirinya dan lingkungan ya. Nah, ini tadi tekankan lagi kalau dia begini ya, hilang dia tak padahal udah bisa duduk, kayaknya udah bisa merangkak nih ya. Tapi kalau dikasih ini berhenti dia. Ya, padahal tugas berikutnya kan manjat, jalan, merambat ya. Jadi dia apalagi nanti kalau biar cepat kasih makan tinggal mangap. Iya, betul. Ya. Ya, jadi sekarang coba stop aja, anak itu gampang. Stop aja, cuman supaya gampang kita juga stop kalau bisa ya. Jadi kalau misalnya anak masih udah tidur atau kita udah emergency banget mau telepon, lebih bagus kita menghindar. Karena anak dengan melihat sedikit-sedikit biasanya dia akan meniru ya. Kemudian jadi ini emosional, sering kali anak pemarah jadinya ya, kalau kita ambil marah dia. Saya pernah bukan menghukum sih karena dia terlalu attach, anak umur 2-3 tahun masuk kamar praktek selalu harus begitu, saya ambil, nangis 15 menit saya tungguin. Saya bilang sama ibunya kita diamkan saja, 15 menit, capek berhenti. Jadi enggak lama kok. Ya kalau udah terlalu, karena kalau tadi udah 11 tahun itu udah pasti susah sekali. Ya, tapi kalau anak masih umur 1, 2 tahun, 3 tahun itu bisa. Kita kasih aja kegiatan pengganti yang lebih menarik, jadi jangan nggak boleh gadget atau TV tapi nggak ada pengganti, itu akan sulit. Jadi kita harus ada pengganti, itu menuntut kita orang tua harus kreatif ya. Ini mungkin udah yang terakhir. Jadi konsep tumbuh kembang yang pertama, otak berkesinambungan sepanjang usia dan dasarnya, substansi dasarnya itu dirancang justru di awal kehidupan. Jadi jangan main-main sama bayi. Ya, itu mereka sedang membuat pondasi. Kalau rumah itu kalau pondasinya jelek, kena goyangan sedikit dia roboh. Jadi itu harus kuat. Dan kuat itu gampang sekali. Seringkali saya menggambarkan semakin orang tua tidak punya apa-apa, biasanya anaknya semakin pinter. Ya, nggak punya mainan, nggak punya TV, nggak punya handphone, itu biasanya semakin pinter. Nggak punya mbak, semua dikerjakan sendiri. Karena otak yang penting dikerjain sendiri. Learning by doing. Ya, ini. Semakin banyak kesempatan yang diberikan untuk dikerjakan oleh anak dalam suasana memberi dan menerima. Jadi anaknya nggak dipaksa. Tadi Bu Mega bilang kalau maksa berarti anak itu kayak dituntut bekerja. Karena itu kayak kewajiban dan harus diikutin. Jadi main tidak boleh instruksi. Jadi saya setuju banget itu. Dia harus happy melakukan, nggak boleh dipaksa. Ya, nah semakin kesini semakin otaknya semakin kompleks. Semakin dia ruwet. Semakin banyak yang dirangsang di otak, semakin pinter. Ini konsepnya ya, jadi semakin banyak tangannya main, matanya main, kakinya main, itu sebetulnya semakin banyak. Naik sepeda itu adalah kegiatan yang sangat kompleks. Ya, main bola itu juga sangat kompleks untuk motorik kasar. Dia harus fokus, dia harus bisa seimbang sehingga dia bisa melakukan. Jadi hal-hal yang sangat sederhana yang tidak harus punya mainan yang mahal-mahal. Yang penting itu tadi kita tahu gimana otak berkembang. Ini mungkin yang terakhir. Ini adalah salah satu pasien saya yang sangat saya favorit karena ibunya punya waktu selalu. Coba diklik. Ini dia umurnya 3 tahun, belajarnya tentang tanaman di kebun. Ya. Jadi ngomong. Ya. Nih bersihin. Ya. Dia belajar tentang pakcoy, tapi dia sambil. Ini pakcoynya. Ya. Taruh di mana? Oke. Ya, jadi begitu dia bosen, ini ada intonasi suara ibunya langsung ini apa? Tinggi ya supaya menarik perhatiannya dia. Pepaya. Nanas. Nanas. Hah? Nanas atau pepaya? Papaya. Nanas. Ya, ini. Ya. Oh ya, oke. Ya. Ya udah. Oke. Let's go taruh. Cabut lagi. Gadget sekali lagi. Yang mana ini ya? hanya merangsang kemampuan kognitif. Itu yang paling atas. Yang paling bawah adalah motorik kasar, motorik halus, interaksi sosial. Jadi ini nanti ke bahasa. Jadi nggak usah belajar warna umur 2 tahun misalnya. Tadi Bu Mega sudah bolak-balik menekankan ya. Jadi artinya nggak usah
langsung, biasanya kan orang tuh 1, 2, 3, 4, 5. Kalaupun dia bisa, dia nggak tahu konsep itu sebetulnya ya, jadi dia menghafal ya. Kalau untuk supaya kegiatannya ada silahkan, tapi jangan menuntut anak bisa ya. Ini saya ambil juga dari salah satu ya, ini anak belum 2 tahun ya, jadi dia, bisa? Nggak bisa? Ya. Susah sekali. Ya, susah sekali ya ini. Tapi buat dia ini nggak kerja, dia main, asik, dia berulang-ulang lakukan, dan keren, nggak pakai sendal, pasti sehat ya. Terima kasih.